Hilur ya, saya akan mengomentari berita yang ada di Radar Semarang hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Beritanya ini tuh. Lelah bekerja, John kepincut janda. Nah, seperti yang dikatakan Panitera Pengadilan Agama atau PA Semarang, masalah ekonomi menjadi pemicu kehidupan rumah tangga retak. Seperti yang dialami Lady Sandi, suaminya John Dory hanyalah seorang buruh pabrik. Sementara ia hanya bekerja serabutan di rumah. Jadi istrinya itu bekerja serabutan di rumah. Suaminya bekerja di pabrik. Seringkali untuk makan sehari-hari, Lady harus berutang. Saya balik dulu ya. Gaji suami digunakan untuk membayar anak sekolah, sedangkan penghasilannya untuk makan. Kehidupannya berubah ketika suaminya terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari pabrik. Bukannya hidupnya tambah susah, justru semakin berkecukupan. Nah, agak aneh ya, padahal suaminya ini tidak bekerja, tapi ada yang aneh dengan sikap John Dory. Perlakuannya terhadap istrinya berubah drastis. John tak lagi perhatian, ia hanya memberikan nafkah bulanan tanpa memberikan rasa kasih sayang. Saya itu awalnya bingung, Mas John ini nggak kerja, malah justru uangnya banyak. Nah, terus dia dapat uang dari mana, ujar Lady. Kondisi demikian berjalan kurang lebih 1 tahun. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan tercium juga baunya. Sejak berhenti bekerja, suami Lady Sandi ini ternyata mempunyai wanita idaman lain. Namanya Pretty, janda 1 anak. Bekas mantan pacarnya, selama ini John Dory mendapatkan uang dari hasil hubungan gelapnya. Mereka kembali dekat setelah suami Pretty yang bernama Bertrand meninggal dunia. Ini sebagai kantak hati aja Bertrand ya. Semua harta jatuh ke tangan Pretty karena punya anak 1 ya. Hal inilah yang dimanfaatkan John Dory. Mengetahui Bertrand meninggal, membuatnya gencar mendekati mantan pacarnya itu. Bukan karena masih cinta, melainkan karena harta. Apapun yang diminta John Dory, Pretty selalu mengabulkannya. Ternyata selama ini Mas John ngasih uang banyak dari selingkuhannya. Pantes mau lawong dia kaya jelasnya. Meski hidupnya kecukupan, hatinya tetaplah sakit. Tak ada istri yang mau diduakan. Pilihannya pun hanya 2, bertahan tapi sakit hati atau merelakan suaminya beserta wanita lain. Lady pun menyerah. Ia menggugat suaminya ke pengadilan agama. Rumah tangga mereka pun berakhir. Mana ada istri yang mau diselingkuhi di depan mata pula. Ya sudah, saya saja yang ngalah. Yang penting nafkah buat anak tetap jalan. Nah, ini gini lur ya. Ini kan kisah suami istri ya, yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja, tapi malah ngasihnya jatah kepada istri itu malah tambah.
banyak, gitu. Tambah kecukupan. Nah itu terus istrinya heran, gitu. Heran. Nah, terus oh ternyata tahu-tahu punya selingkuhan. Nah ini loh uang dari selingkuhannya, gitu. Ini buat mencukupi kebutuhan si Lady Sandi. Nah, tapi Lady Sandi justru malah minta cerai. Nah, padahal sebetulnya gini lur ya, seharusnya jangan minta cerai dulu. Masalah ini bisa diselesaikan gampang sekali. Ya, Mbak Lady Sandi itu harus bercermin. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Ini yang diselesaikan bukan masalahnya lur ya, tapi akarnya, ya, akarnya yang harus diselesaikan. Ya. Kalau akarnya tidak diselesaikan, nanti tidak akan bisa selesai. Nah, ini akarnya dari mana lur? Ini akarnya itu cuma dari kedua orang tua si Lady Sandi. Nggak tahu itu dari bapak atau dari ibu. Yang penting itu kedua orang tua. Ya, itu tinggal Mbak Lady Sandi, ya, itu minta ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tua, terus meridhoi semua anaknya. Nah gitu caranya. Jadi jangan buru-buru minta cerai ini terus emosi. Enggak lor, data itu bisa diperbaiki kembali. Terus nek pakai teori ridho pasrah langsung lor, enggak pakai lama, ya langsung. Makanya kalian semua manusia ini harus praktek teori ridho pasrah sumeleh, ya. Lihat di YouTube lah. Sedangkan untuk si Jondori, ya, itu nanti kalau sudah sudah kembali normal ke Lady Sandi, itu cepat dapat pekerjaan, gitu. Nah itu terus tinggal nanti minta ridho sama kedua orang tuanya si Jondori. Nah sedangkan nanti sama anaknya juga harus meridhoi. Nah itu setiap hari dilakukan meridhoi itu. Nanti ya cepat untuk memulihkan keadaan ekonomi. Nggak tahu si Mas Jondorinya nanti dapat pekerjaan di mana atau malah bisa usaha. Nah gitu. Jadi bukannya malah selingkuh, ya keliru, ya nah ini nanti bisa kembali kepada Lady Sandi. Jadi jangan Mbak Lady Sandi tergesa-gesa minta cerai atau minta pisah. Itu tindakan yang kurang pas, ya itu tidak disenangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, cuma itu aja. Jadi gampang sekali, ya cara menyelesaikan segala urusan itu mudah sekali dengan ridho orang tua, ridho Allah. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Nah, gitu aja ya lur. Nah, sementara itu dulu.